Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya jamaah kajian pada siang hari ini. Mari kita awali ta'lim kita dengan pembacaan Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan untuk kita semua, khususnya untuk guru kita. InsyaAllah akan memberikan materi pada siang hari ini. Ala kulli hadihin niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Guru masuk. Suara keluar ya? Suaranya dalam. Imam tadi bagus. Kamu pakai suara ini? Cek. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, saya alhamdulillah baru menerbitkan buku yang ke-60. Judulnya Wahai Orang yang Beriman. Ini buku 600 halaman. Buku ini membahas tentang ayat-ayat Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran ada 89 ayat yang membahas ya ayyuhalladzina amanu itu. Karenanya sebagai orang beriman menjadi penting buat kita mengkajinya, karena memang ditujukan wabil khusus kepada kita. Sebab di dalam Quran itu ada ya ayyuhan nas, hai manusia. Ada ya ayyuhan nabiyyu, hai nabi. Lah ini ya ayyuhalladzina amanu. Satu di antaranya saya mau bahas pada kesempatan ini, ayat yang sering disampaikan oleh para khatib. Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan tunduk, patuh, taat, berserah diri kepada Allah. Sesudah ayat ini turun, para sahabat Nabi itu resah, gelisah. Kita pernah resah, gelisah nggak Pak? Kekhawatiran gitu, pernah ya? Sebabnya apa itu Pak? Khawatir apa? Ada yang khawatir nggak punya duit, ada yang khawatir sakit, ada yang khawatir tua, macam-macam kekhawatiran yang sifatnya duniawi. Kalau yang punya jabatan khawatir jabatannya lepas, berakhir. Yang jadi caleg ada nggak khawatirnya? Khawatir tidak terpilih. Padahal semua caleg pasti dipilih. Pasti dipilih kan? Ada nggak ya caleg nggak dapat suara gitu? Enggak kali, minimal dari dia dan keluarganya kan gitu. Nah ini sahabat kenapa resah, kenapa gelisah?
rupanya mereka khawatir, tidak termasuk haqqa tuqatih. Nah, itu dia. Khawatir tidak termasuk orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Makanya mereka meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada Allah, kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah. Apalagi yang namanya sholat malam, wah itu luar biasa. Para sahabat itu betul-betul menggunakan waktu sepertiga malam terakhir untuk sholat. Kalau disebut sepertiga malam, itu malam dibagi 3. Malam itu dari maghrib sampai subuh, itu namanya malam. Ini hari apa ini? Ini hari Kamis. Hari Kamis ini akan berakhir pada waktu maghrib. Maka habis maghrib itu namanya sudah malam Jumat. Cuma kita sering menyebutnya Kemis malam. Mestinya nyebutnya malam Jumat. Kenapa? Karena Kemis udah berakhir pada waktu maghrib. Nah, jadi kalau malam dari maghrib sampai subuh dibagi 3, itu artinya sepertiga malam pertama itu dari jam 6 sampai setengah 10. Sepertiga malam kedua dari setengah 10 sampai jam 1. Sepertiga malam ketiga dari jam 1 sampai menjelang subuh. Jadi betul-betul para sahabat itu sholat tahajudnya dari jam 1 sampai menjelang subuh. Kalau kita sholat tahajud jam berapa? Sekalipun jam 2, berapa jam? Bukan cuma jam berapa, tapi berapa jam. Nah itu begitu. Sampai ada sahabat karena bacaannya panjang, bacaannya banyak, waktu sholatnya lama, itu khawatir ada yang ngantuk, tertidur sambil sholat lalu jatuh, itu khawatir. Nah, makanya sebelum sholat itu pasang tali, sehingga nanti tali itu ada di sela-sela ketiaknya. Allahu Akbar. Nah, itu di sini ada tali nih. Jadi seandainya ngantuk, oleng, nggak jatuh, nggak. Kenapa? Ditopang oleh tali atau tambang. Petinju pernah nggak keluar dari ring? Nah, meskipun dipukul habis-habisan, dia nggak keluar dari ring. Kenapa? Ada tambang. Nah, ini sudah sampai pada tingkat berlebihan. Para sahabat itu ibadahnya sudah sampai pada tingkat berlebihan. Karena sampai ada telapak kakinya yang melebar karena dirinya lama. Tiap malam begitu. Nah, itu berlebihan. Kalau saya sih nggak khawatir. Kalau di sini nggak ada yang berlebihan ibadahnya. Yang ada kekurangan. Nah, gitu. Kalau dulu sahabat-sahabat tuh ada yang berlebihan dalam ibadah, sehingga ditegur. Nah, turun ayat berikutnya, surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Semampumu saja, jangan sampai berlebihan. Cuma kita ini kalau dibilang semampumu suka ngambil yang minimal. Saya sholat kalau 5 waktu nggak mampu, kalau 3 sih mampu. Jadi saya sholatnya 3 aja. Nah, itu mau ngambil yang minimal. Bertakwalah kamu kepada Allah seoptimal mungkin. Nah, itu lebih enak. Seoptimal mungkin.
Maka biar supaya takwa seoptimal mungkin, di dalam ayat ini disebutkan wasma'u, mendengarlah. Dengar. Mau mendengar. Mendengar apa? Mendengar nasihat. Karena nasihat itu penting. Yang tidak tahu jadi tahu dengan nasihat. Yang lupa jadi ingat dengan nasihat. Makanya sahabat-sahabat enggak nunggu Nabi menyampaikan nasihat-nasihat melalui khutbah. Kalau khutbah kan cuma Jumat. Maka ada sahabat yang menemui Nabi secara khusus, secara langsung minta nasihat. Nah, itu tip. Jadi mau mendengar nasihat, mau mendengar khutbah, mau mendengar ceramah, mau mendengar ayat-ayat dibacakan, ini wasma'u. Yang kedua, wa'ati'u, taati, taat. Apa yang sudah didengar itu baik, taati, laksanakan. Nah, kemudian kalau mau takwa, wa anfiqu khairal li anfusikum, berinfaklah yang baik untuk dirimu. Jadi kalau kita berinfak sebenarnya manfaatnya buat diri kita juga. Meskipun orang lain dapat manfaat, tapi sebenarnya kita yang dapat manfaat. Karena citra diri kita menjadi baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Sehingga orang-orang suka bilang, oh, dia orangnya dermawan. Nah, kan kalau orang duitnya ada, duitnya banyak, enggak berinfak, orang malah bilang apa? Bapak mah enak punya tetangga orang kaya. Kaya apa dia? Orang pelit kayak begitu. Nah, citra dirinya buruk karena pelit. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dihindarkan dirinya dari kekikiran, maka dia termasuk orang yang beruntung. Jadi ayat ini pertama isinya yang tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, yang kedua, seruan Allah kepada orang beriman di dalam ayat ini adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Oleh karenanya semua kita ini harus berusaha matinya itu mati yang baik. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. Mati yang baik, mati yang mulia, mati yang ideal. Bagaimana itu mati yang ideal? Pertama, mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Kita ini harus baik sangka kepada Allah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, la yamutanna ahadum minkum illa wa huwa yuhsinu zanna billahi ta'ala. Jangan sampai salah seorang di antara kamu mati kecuali ia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Baik sangka kepada Allah. Karena hidup ini ada kalanya enak, ada kalanya enggak enak secara duniawi. Enak enggak enak itu memang pemberian dari Allah, ujian dari Allah. Kita baik sangka kepada Allah. Jangan kalau lagi enak kita bilang apa? Allah itu memang adil, Allah itu memang sayang. Giliran hidup enggak enak, apa dia bilang? Allah itu tidak adil. Masa saya rajin sholat sakit? Itu preman gak sholat seger-seger aja kelihatannya. Jangan ngomong begitu.
baik sangka kepada Allah. Sebentar lagi kita berhari raya Idul Adha. Diceritakan itu Ibrahim, Ismail, Siti Hajar. Ini salah satu ciri, salah satu karakter Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah berbaik sangka kepada Allah. Misalnya, kan dalam riwayat disebutkan Siti Hajar dan Ismail harus dipindahkan tempat tinggalnya dari Palestina ke Bakkah, yang kemudian disebut dengan Makkah. Harus ditempatkan di Makkah. Nabi Ibrahim tahu tempat itu. Dia merasa enggak tega menempatkan istrinya dan anaknya di situ. Kenapa enggak tega? Ya di situ belum ada kehidupan. Belum ada orang, belum ada tumbuh-tumbuhan, enggak ada air. Bagaimana mau tidur, mau tinggal di situ? Tapi karena ini perintah Allah, pasti di balik ini ada kebaikan. Sesudah diantar Siti Hajar dan Ismail di situ, sudah cukup istirahat, Ibrahim mau balik lagi ke Palestina. Saya berangkat ya. Berangkat dia. Baru jalan beberapa langkah, Siti Hajar memanggilnya. Pak, berhenti. Ibrahim itu berhenti, tapi enggak nengok, tetap ngadep ke sana. Kenapa? Enggak tega ngelihat istrinya di situ. Mengapa engkau tempatkan aku di sini? Enggak dijawab ini pertanyaan. Jalan aja lagi. Baru beberapa langkah berjalan, dipanggil lagi, ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Enggak dijawab lagi sampai 3 kali. Karena enggak dijawab, Siti Hajar mengubah pertanyaan. Apakah Allah yang nyuruh engkau menempatkan aku di sini? Kalau jawabannya apakah, itu kan jawabnya rada-rada gampang. Tapi kalau mengapa, itu kan bisa panjang lebar. Kalau pertanyaannya apakah, ya tinggal iya. Ya sudah. Siti Hajar baik sangka kepada Allah. Pasti di balik ini ada maksud baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya baik sangka. Kita diperintah, kita dilarang. Ini ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu, isinya itu kalau enggak perintah ya larangan. Baik sangka kepada Allah. Di balik perintah pasti ada kemaslahatan, ada kebaikan. Di balik larangan pasti ada mafsadat, ada keburukan yang ingin dicegah oleh Allah. Nah, jadi mati yang baik itu adalah mati yang dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua adalah mati dalam keadaan jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rela, dengan hati yang ridho, lagi diridhoi. Maka masuklah kamu kepada hamba-hambaku dan masuk ke dalam surgaku. Ini ayat turun ada ceritanya juga, namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Saya nulis buku asbabun nuzul tematik.
Asbabun nuzul tematik. Itu 700 halaman. Cerita-cerita mengapa ayat itu diturunkan. Itu menarik untuk dikaji. Nah, ini ayat turun waktu itu Rasulullah lagi kumpul bersama para sahabat di satu tempat. Tiba-tiba Rasulullah menunjuk sebidang tanah. Kalian lihat enggak? Itu kebun, tanah itu. Oh iya, kami lihat ya Rasul. Ada apa? Itu tanah, ada sumurnya. Sumurnya itu ada airnya. Airnya itu bagus, kualitasnya bagus. Banyak orang memerlukan airnya itu. Cuma sayang punya orang Yahudi. Kalau ada di antara kalian yang bisa beli, bagus, beli. Akhirnya apa? Utsman bin Affan membeli tanah itu. Katakanlah kalau kayak bahasa kita, udah balik nama. Sertifikatnya udah ganti. Dia bilang pada Rasul, ya Rasul, itu tanah udah saya beli. Sehingga sekarang sudah menjadi milik saya. Kata Nabi, bagus kalau kamu bisa mau mewakafkannya. Sehingga nanti kaum muslimin bisa mengambil airnya leluasa. Karena kalau sudah diwakaf itu harta sudah menjadi milik bersama. Nggak boleh dijual. Kalau bahasa kita udah nggak boleh pindah tangan. Diwakafkan oleh Utsman itu. Setelah diwakafkan, orang dipersilahkan ngambil air. Oh, banyak orang yang ngambil air, memang sangat dibutuhkan. Ngambil air. Utsman melihat banyak orang ngambil air sehingga hartanya bermanfaat bagi banyak orang. Itu yang membuat Utsman jadi tenang hatinya. Sehingga Allah bilang, hai orang yang berjiwa tenang. Itu maksudnya Utsman bin Affan. Jadi seorang muslim, dia jiwanya jadi tenang kalau sudah beramal soleh, kalau keberadaannya sudah memberi kontribusi manfaat yang besar. Nah begitu. Itu namanya mati yang ideal, mati dalam keadaan jiwanya tenang. Baik, saya sisakan waktu. Mungkin ada yang mau menanggapi, ada yang mau bertanya. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Bapak nggak usah pakai mic deh, suaranya keras, suaranya jauh, nggak jelas. Maksudnya pakai mic? Ya nggak usah pakai mic, tapi suara bapak dikeraskan. Ya, mic-nya jauhin dikit, ya.
Baik. Ya. Utang itu kalau dibutuhkan, saya punya kebutuhan penting, tapi saya nggak punya uang untuk memenuhinya, maka saya pinjem kepada teman, kepada saudara. Maka saya punya utang sama teman saya, sama saudara saya. Boleh, namanya juga kebutuhan. Yang tidak bagus adalah kalau utang jadi gaya hidup. Nggak butuh tapi utang. Kenapa? Karena dia pengen membiayai gaya hidupnya. Dan kalau dia ngutang nggak mampu dia membayarnya. Nah, itu yang tidak benar. Jadi yang tidak benar itu bukan utangnya, tapi nggak mau bayar utangnya. Bedakan itu. Maka kalau ada orang perlu uang kepada saya, mau minjem duit sama saya pinjemin, maka nilainya sedekah 50% dari nilai uang itu. Bapak perlu duit 1 juta, mendesak, Bapak minjem sama saya pinjemin. Maka saya meminjamkan uang itu dapat nilai sedekah senilai 500.000. Kalau ada orang utang, dulu kan Nabi lagi di masjid. Ketika lagi di masjid dibawa masuk jenazah, mau disolatkan. Waktu mau menyolatkan jenazah, Nabi katakanlah kalau bahasa kita sambutan dulu. Di dalam sambutannya beliau bertanya, hal taroka syai'a, apakah ini almarhum meninggalkan sesuatu apa tidak? Ninggalin warisan apa enggak? Yang hadir jawab lah, tidak. Wa alaihi dainun, lah dia punya utang apa enggak? Ada yang jawab, ada ya Rasul, sambil mengacungkan 2 jari, dinaron, utangnya 2 dinar. Lalu kata Nabi, sallu ala sahibikum, kalau begitu sholatkanlah jenazah sahabat kalian. Nabi nyuruh sahabat aja kalau begitu yang menyolatkan. Nabinya nggak mau, bukannya nggak boleh, Nabi nggak mau, makanya disuruh sahabat. Lah kenapa Nabi nggak mau? Jadi bedakan tuh antara nggak mau sama nggak boleh. Ini kadang-kadang orang nggak paham bahasa, nggak mau bilangnya nggak boleh. Sama kayak makanan, saya nggak doyan, maka saya nggak mau makan. Atau saya pantangan, saya nggak mau makan, bukannya nggak boleh makanan itu. Nah, terus kenapa Nabi sampai nggak mau? Ya, Nabi itu kan pemimpin. Namanya pemimpin jadi rujukan orang. Jangan sampai nanti ada orang ngomong, utang mah nggak dibayar juga nggak apa-apa. Yang penting kalau mati disolatkan sama Nabi. Kalau Nabi yang menyolatkan, masa iya doanya nggak dikabulkan? Jangan sampai ada orang ngomong begitu, Nabi nggak mau. Itu namanya meremehkan utang. Karena Nabi nggak mau menyolatkannya, ada sahabat namanya Abu Qatadah, hadir dia di situ. Dia bilang apa? Ya Rasul, huma alayya, ya Rasulullah. Kalau begitu utangnya saya yang bayar, utangnya saya yang nanggung. Maka ini almarhum udah nggak punya utang namanya, utangnya udah pindah tuh ke Abu Qatadah. Fasalla alaih, maka Rasulullah menyolatkannya. Kenapa? Dia udah nggak punya utang. Gitu. Jadi bukan yang nggak boleh menyolatkan, Rasul yang tidak mau. Ya. Ya.
Ya. Ya. Baik. Ya, saya paham. Ya, kalau utang negara namanya utang lembaga. Lembaga negara. Bukan utang pribadi. Jadi bukan utang Jokowi, tapi utang presiden. Kenapa? Jokowi besok berakhir sebagai presiden. Presiden berikutnya yang menanggung utang. Nah, itu begitu. Nah, jadi ini utang lembaga. Perusahaan juga punya utang lembaga. Bukan utang kita, bukan utang saya, tapi utang negara. Nah, oleh karenanya negara harus membayar utang. Nah, kalau orang punya utang, kalau ibarat orang punya utang, mestinya dia punya komitmen untuk bayar. Karena untuk dia komitmen untuk bayar, maka keuangan diarahkan ke situ. Karena nggak enak punya utang. Secara pribadi punya utang nggak enak, secara lembaga punya utang juga nggak enak. Oleh karenanya negara mestinya mengembangkan hidup sederhana biar supaya tidak menambah utang. Hidup sederhana. Cuma kan orang nggak bisa hidup sederhana. Kebijakan-kebijakan tidak mencerminkan kesederhanaan. Gitu. Udah korupsi banyak, utang banyak, nah gitu. Jadi begitu anunya. Jadi utang ini bukan utang kita sebagai rakyat, tapi utang negara. Nah, persoalan berikutnya adalah karena negara itu harus bayar utang, akhirnya berimbas pada rakyat. Karena negara itu dapat duitnya salah satunya dari pajak. Nah, sehingga apa aja mau dipajekin kan gitu. Apa aja dipajekin. Baik begitu Pak. Baik. Udah jam 1. Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.